Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ismail Jadi Prasetyo dari CGP Angkatan 11 Kota Surakarta, asal instansi dari SDN Semanggilor Kota Surakarta. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu Ya, untuk meluangkan sama-sama. waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kelonggaran Ibu. Ya. Perkenalkan, untuk samping saya ini ada kepala sekolah hebat. Beliau ada Ibu Sri Murtini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Beliau adalah kepala sekolah SD Semangilor yang sudah melalang buana, sudah berprestasi, pialanya banyak sekali ini. Oke, terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perkenanan Ibu untuk saya wawancara untuk kali ini. Beliau juga untuk role model saya sebagai pemimpin, karena apa? Karena beliau bisa untuk seperti membangkitkan semangat kerja untuk para guru-guru dan tenaga pendidikan di SDN Semanggilor Kota Surakarta. Jadi ketika disuruh apapun itu, tapi kita merasa tidak disuruh, tapi dengan kesadaran sendiri itu untuk melaksanakan kegiatan di SDN Semanggilor seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, Bu. Di sini untuk maksud saya, tujuan mewawancara Ibu adalah mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Ibu, karena Ibu sudah siap. Insya Allah berpengalaman untuk mengenai ini, karena sebagai pemimpin sudah lama nggak Ibu? Sudah 14 tahun kurang. 14 tahun, Masya Allah, sudah. Wah, sudah. Mau pensiun. Nah, ini yang saya sayangkan, seharusnya diperpanjang ini. Jadi Bu, 14 tahun lebih. 14 tahun. Langsung saja nggih Bu nggih. Nggih, monggo silakan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana dalam hal ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral Ibu? Terima kasih. Selama ini dalam kami mengambil keputusan atau pertama mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, baik dilema etika atau bujukan moral, ini kami pertama-tama mengenali dulu kasus atau permasalahan yang terjadi, dan selanjutnya menindaklanjuti. Kita akan mendata dulu, mengambil fakta-fakta atau faktor apa yang terjadi. Selanjutnya kita mengambil keputusan, yang seharusnya positif untuk semuanya. Berarti kita telah dulu nggih Ibu nggih. Ya, kita telah dulu mengambil keputusan nggih. Kemudian yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Ibu. Nah, itu sebenarnya ini kita dilemanya ini ya. Karena sama-sama benar. Betul Ibu. Jadi kita itu menjalankan atau mengambil keputusan ini ya sangat gimana ya? Ada berpihaknya, tapi insya Allah nanti kita tidak akan berpihak siapapun. Yang terpenting adalah kita harus bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Jadi kita harus bertanggung jawab Bu. Harus bertanggung jawab. Memihak salah satu pihak Bu. Karena tidak boleh memihak dan baik, objektif dan baik untuk semua pihak. Kemudian yang ketiga Ibu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan, yang Ibu lakukan selama ini Bu? Prosedurnya? Prosedur seperti apa Bu? Prosedurnya kami itu mengikuti peraturan yang sudah ada di sekolahan. Jadi kita sudah ada peraturannya, karena kami sudah mempunyai suatu SK. SK yang sudah kita tanda tangani bersama-sama, sudah kita rapatkan bersama-sama di awal tahun pembelajaran atau tahun ajaran baru. Itu kami sudah bersama-sama rapat. Jadi regulasinya harus kita mempunyai peraturan, dan juga nanti harus dimusyawarahkan. Semua hasil keputusan harus dimusyawarahkan dari semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, maupun komite, dan nanti
dari kepada pihak yang terkait. Oh, nggih. Ya, jadi semuanya harus dilibatkan. Nggih. Kita ajak bermusyawarah, berdiskusi, Nggih. nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Nggih, berarti intinya kalau sudah ada keputusan itu kita Iya. publikasi nggih Bu, nggih. Nggih. Kita share atau Share, kita jadi nggih. pokoknya sebaiknya semuanya harus Nggih, terbuka semua harus dan tahu, semuanya nggih. harus tahu. Nggih, nggih. Jadi hasilnya harus lebih baik lagi. Nggih, oh, Tidak memihak kepada siapapun nggih, itu ya. Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terutama kasus yang melibatkan dilema etika Ibu? Yang dianggap efektif ya? Nggih, bagaimana nggih? Ya, ini kalau yang kita anggap efektif itu karena sama-sama benar, itu ya kita tidak meremehkan suatu persoalan. Nggih. Tapi karena sama-sama benar, Nggih. maka ini tidak terlalu panjang lebar. Jadi tidak merambah kemana-mana, maksudnya tidak menjalar kemana-mana untuk kasus atau permasalahan. Itu yang kita efektif. Tapi harus tetap mempertimbangkan dan juga bermusyawarah bersama. Intinya itu. Ya, harus bermusyawarah intinya. Intinya itu. Kemudian selanjutnya Ibu, dalam hal apa saja merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan yang terutama berhubungan dengan adanya dilema etika Ibu? Tantangannya? Iya, tantangannya. Ya, tantangannya kita bisa, apalagi kita sebagai kepala sekolah ataupun jadi guru, Bapak Ibu guru itu kita ada merasa kasihannya. Berarti apa ya? Hati ya? Perasaan gitu ya, perasaan ini yang kurang kurang efektifnya. Jadi tantangannya kita itu merasa kasihan, tapi juga apa yang harus kita kerjakan jangan sampai kita memihak kepada satu pihak. Itu tidak boleh mencampur adukan perasaan ya, tidak boleh mencampur adukan perasaan ya. Aturan itu ya. Jadi keputusannya harus benar-benar dan benar. Harus objektif Bu. Kemudian Ibu, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama dalam dilema etika Ibu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Ibu? Atau bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Ya. Kalau kasus seperti ini dan bahkan setiap kasus kita tidak ada jadwal tertentu atau tidak akan menjadwalkan. Pada saat kejadian itu terjadi harus kita selesaikan dengan segera. Karena kalau tidak kita selesaikan segera, mungkin faktanya akan berbeda, faktanya akan berbeda dan mungkin jawabannya juga akan berbeda. Makanya pada saat itu juga kita harus selesaikan dengan baik. Jadi tidak ada penjadwalan. Jadi seperti yang kita punya selama ini bertahun-tahun, saya di SD Semangilori tahun 2016. Jadi kami sudah mempunyai buku kejadian, Pak Is. Sudah mempunyai buku kejadian, apapun yang terjadi saat itu, ya kita selesaikan saat itu. Baik guru maupun anak-anak. Nah, ini kejadian atau suatu masalah harus diselesaikan saat itu juga dan harus dilibatkan pada semua pihak. Berarti semua Ibu ngapunten, berarti semua terinventaris di buku semua. Iya, semua kejadian sudah tercatat di sini. Ini semua kasus ini mulai tahun berapa ini? Sudah awal dari sini saya sudah menyelesaikan masalah dengan buku ini. Jadi nanti anak-anak ini atau Bapak Ibu guru apabila sudah mengisi buku ini, dia sudah mempunyai permasalahan ini, insya Allah untuk berikutnya tidak ada permasalahannya berarti. Gitu. Karena sudah tercatat ya. Sudah tercatat. Karena memang saya sudah menulis. Jadi dia akan mengenang selalu. Gitu. Kemudian Ibu, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Ibu? Saya ini ya faktornya ya ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu. Ya, saya dapat mempermudah saya untuk mengambil keputusan ini karena
saya sudah dibantu oleh teman-teman semuanya, Nggih. baik guru maupun karyawan, bahkan Nggih. komite itu terlibat, orang tua pun terlibat, Nggih. dan juga awal pertama kali kita sudah mempunyai suatu SK, Nggih. yaitu SK tentang BP, yaitu bimbingan penyuluhan. Kita sudah mempunyai suatu SK itu dan sudah mempunyai contoh saya sebagai penanggung jawab, ada suatu teman untuk menjadi ketuanya. Nggih. Ini mempermudah kita untuk menyelesaikan kasus, Oh, ya. nggih. Untuk Nggih. menyelesaikan kasus, untuk menangani kasus, Nggih. sehingga di sekolah kita ini lancar untuk Nggih. menangani kasus-kasus. Nggih. Jadi Nggih. seperti dipermudah, seperti Nggih. mudah kita menyelesaikan Nggih, masalah. berarti memang Ya. apa itu ada apa ya Bu? Nggih. Dia mau dilibatkan ya Bu? Iya, semuanya Nggih. dilibatkan. Itu tadi SK-nya ini kan Nggih. ada ketuanya, ada penanggung jawab, ketua, bla bla bla, ada seksi-seksi, sehingga kita libatkan musyawarah saat itu juga, insya Allah akan cepat selesai. Oh, nggih, Gitu. Bu. Nggih. Oke, terakhir Ibu, Iya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Ibu? Ya, setiap keputusan itu harus dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan Nggih. oleh semua pihak. Nggih. Yang kedua, pentingnya berkomunikasi. Oh, nggih. Pentingnya berkomunikasi antara kepala sekolah, guru, kepala sekolah dengan karyawan, kepala sekolah dengan komite, dengan orang tua, dan bahkan kebalikannya, guru Nggih. dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua, dan komite, semuanya dilibatkan. Ada nomor 2 adalah komunikasi. Nggih. Yang ketiga adalah keputusan terakhir itu harus berdampak positif kepada semua pihak. Nggih. Itu Pak Is. Nggih. Jadi keputusan bersama itu, Nggih. keputusan yang bermusyawarah itu Nggih. lebih baik. Oh, nggih, Untuk memang harus hasil musyawarahkan keputusan. nggih Bu, Ya. daripada Betul. mengambil keputusan Iya. secara sepihak nggih Bu. Iya, betul itu Pak Oke. Is. Nggih. 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 Terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya Ibu, sudah lengkap sekali Ibu dalam menambah wawasan saya mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena memang pengalaman tidak bisa memungkiri. Iya, iya. Nggih Bu, sudah Ya mohon maaf kalau Iya. masih gradul-gradul, tapi sebenarnya ya pengalaman tuh memang harus nggih. lebih banyak. Leres Nggih. Ibu, karena memang pengalaman lebih dari teori lah Ibu, Iya, teman-teman nggih, sudah memang benar-benar. Nggih. mengalami Iya. hal yang terjadi. Nggih, sekian untuk wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah yang hebat, Ibu Sri Murti ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Iya. Ibu. Sama-sama. Nggih, Saya terima juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Nggih, Iya. saya juga minta maaf. Kemudian saya pun terima kasih sekali lagi Bu atas Sama-sama, waktunya Ibu, nggih. kelonggaran Ibu, menyempatkan Nggih. waktu dari kesibukan Ibu tadi. Jadi Iya, dari iya. dinas nggih Ibu nggih. Ya dari dinas Nggih, tadi dari bos, dinas. rapat Nggih. bos ya. Nggih. Nggih, sekian. Apabila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Dari saya akhiri. Saya Ismail Jati Prasetyo. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Nggih, Ibu. sami-sami. Terutama ini Pak Is ya, kita sudah mempunyai Nggih. data-data semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Jati Prasetyo dari CGP Angkatan 11 Kota Surakarta, asal instansi dari SDN Semanggilor Kota Surakarta. Salam bahagia. Di sini di sebelah saya sudah ada kepala sekolah yang cantik, energik, juga inovatif. Nggih. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Suci, Kepala Sekolah SD Wiropaten, Kota Surakarta. Mohon salam Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Mail. wabarakatuh. Walaupun masih muda nggih Ibu, nggih, tapi Iya. sudah punya prestasi yang banyak sekali. Tidak seberapa Mas Mail malah lebih nanti Wah, ya. Ibu, tadi sudah guru penggerak angkatan 8 gitu. Angkatan 7. Angkatan 7 malah ya. angkatan 7 kemudian menjadi pengajar praktik juga angkatan Iya, 10 kemudian angkatan 11 oh, ya. 11 oh, dan Iya. 11 nggih Ibu nggih. Kemudian terakhir jadi sebelumnya kepala sekolah SD Wiropaten yang Iya. masih sangat muda sekali. Iya, iya, yes, ya, no Mas. Sudah waktunya. Nanti waktunya Mas Ismail juga. Amin, gitu buat untuk doanya. Kemudian terima kasih sebelumnya atas waktunya Ibu sudah meluangkan waktu. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu. Kemudian
maksud dan tujuan saya untuk wawancara kali ini adalah mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Ibu. Sekaligus menjadi tugas, salah satu tugas untuk guru penggerak untuk angkatan saya itu. Mohon izin dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Karena Ibu untuk wawancara kali ini. Oke, bisa langsung dimulai Ibu? Iya, silahkan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral terutama di sekolahan Ibu? Jadi kalau menurut pengalaman ya Pak Mail ya, antara kasus dilema etika dan bujukan moral ini hampir sama. Tetapi saya kalau mengalami hal-hal kasus-kasus di sekolah yang baik yang berwujud bujukan moral ataupun dilema etika itu saya berdasarkan flashback pengalaman. Jadi ketika saya mendapatkan kasus, saya identifikasi kasus itu. Apakah termasuk bujukan moral, ataukah termasuk dilema etika? Begitu Mas Mail. Berarti harus jadi identifikasi dulu ya Bu ya untuk dilema etika ataukah dalam bujukan moral. Permasalahan yang aku itu. Oke. Kemudian selanjutnya Ibu, selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, biasanya ada kasus yang membuat kita itu butuh energi banyak ya untuk menyelesaikannya ya. Kalau kasus itu menyangkut dengan wali murid atau menyangkut dengan siswa, biasanya saya selalu melibatkan guru kelas. Jadi saya dengan guru kelas, saya ajak sharing. Kemudian di mana guru kelas itu juga menceritakan kasus yang terjadi itu dari versi dia. Kemudian saya juga akan menanyakan ke yang pembuat kasus ya. Contoh kalau murid ya saya akan tanyakan ke murid, kalau orang tua ya saya tanyakan ke orang tua. Jadi intinya ketika pengambilan keputusan itu berdasarkan atas mekanisme adil. Jadi mekanisme adil yang saya utamakan ya. Apakah itu dilema etika atau bujukan moral, itu pengambilan keputusan harus betul-betul saya pertimbangkan dengan baik. Intinya tidak merugikan salah satu pihak. Begitu Mas Mail. Berarti tidak memihak ya Bu, tidak merugikan salah satu pihak, tidak ada kepentingan yang berkaitan. Kemudian yang ketiga Ibu, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyangkut tadi Ibu? Kalau langkah-langkah misalnya ada kasus ya, contoh dilema ini bagi saya juga ada anak yang memang betul-betul tidak bisa menguasai pembelajaran. Di mana pada kurikulum Merdeka ini kan wajib harus menaikkan semuanya, ya kan? Banyak kasus tersebut, banyak guru kelas itu yang konsultasi ke saya. Bu, bagaimana si anak ini tidak bisa mengikuti pembelajaran? Dia juga tidak sering masuk sekolah. Kenapa kok harus naik? Nah, itu kan menjadi seperti apa ya, dilema ya bagi kita ya dalam mengambil keputusan. Tapi kembali lagi kebijakan baik itu kebijakan dinas maupun kebijakan kementerian itu kita kan pelaksana ya Mas Mail ya, betul-betul harus kita laksanakan secara konsisten. Harus konsisten gitu. Berarti memang harus kita harus sesuai dengan aturan yang ada Bu. Kemudian selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama untuk dilema etika itu? Kalau kasus dilema etika itu kuncinya satu, komunikasi. Jadi komunikasi itu menjadi prioritas utama saya. Ketika ada kasus, pastilah saya akan mengkomunikasikan inti masalahnya pada apa dulu. Baru kita cari jalan keluar. Kalau akar masalah itu udah dapat, maka udah kita akan cari jalan keluar pada suatu masalah itu akan mudah.
Artinya kepada komunikasi ya Bu, komunikasi harus baik pada terutama yang berkaitan dengan masalah tersebut ya Iya. Ibu. Kemudian selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Ibu? Kalau sebenarnya tantangan terbesar itu adalah kadang bertentangan dengan hati nurani. Oh, Ibu. Itu yang secara pribadi saya kadang kalau misalnya kasus dilema etika itu, saya harus mengambil keputusan A, padahal hati nurani saya menghendaki saya harus berkeputusan B, itu yang sulit. Oh, Jadi butuh ikhtiar bagi saya ya, butuh yang namanya memaafkan diri sendiri gitu ya. Jadi berpikirnya bahwa saya mengambil keputusan ini adalah untuk kebaikan banyak pihak. Jadi bukan untuk kepentingan A, B, C. Jadi untuk kebaikan semuanya. Itu. Kalau ditanya yang paling sulit ya diri kita sendiri, ya ibaratnya kalau kita bertentangan lah dengan hati nurani kita, itu yang paling sulit. Intinya harus berdamai dengan diri sendiri gitu. Betul ya. Kemudian selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tak-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Jadi begini, ketika ada sebuah kasus dilema etika ya, saya tidak serta-merta mengambil keputusan gegabah. Oh, Ibu. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya perlu mengidentifikasi akar masalahnya. Kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya juga butuh ibaratnya itu masukan. Dari contoh kalau di sini adalah guru-guru senior. Itu bisa memberi masukan kepada saya. Kemudian juga sepertinya pakar yang bisa saya ajak, contohnya ketua komite, seperti itu yang berkaitan dengan sekolah lah. Kadang seperti itu memberi masukan positif kepada diri kita sehingga pengambilan keputusan kita itu menjadi lebih bijak. Gitu ya. Jadi memang harus tidak terburu-buru gitu ya, harus kita pikirkan kemudian harus Biasanya itu saya adakan kegiatan yang namanya komunikasi dua arah dengan guru-guru itu untuk meredakan beberapa masalah. Jadi itu setiap hari Kamis kami lakukan. Kamis ya? Jadi Kamis siang jam 2 itu kami selalu sharing. Intinya yang ngiras-ngiras dengan rapat sekolah ya. Jadi setelah rapat selesai itu biasanya saya memberi kesempatan kepada seluruh guru saya untuk menyampaikan pendapat atau masalah yang dia temui selama 1 minggu ini. Apa saja yang ditemui. Kalau toh saya bisa memberi solusi, maka saya akan beri solusi seketika. Tapi kalau membutuhkan waktu, ya saya identifikasi masalah dan akar masalahnya dulu. Berarti memang ada itu Ibu, seperti kegiatan rutin untuk memecahkan masalah dari guru-guru ya. Sebelum masalah itu menjadi besar atau menumpuk-numpuk seperti itu. Iya, Ibu. betul Mas Wail. Kemudian selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktornya sebenarnya banyak hal ya yang menjadi faktor yang menjadi saya kok mengambil keputusan seperti ini. Contoh, apakah itu kasus itu ketika saya mengambil keputusan berdampak tidak? Dampaknya seperti apa bagi yang bersangkutan? Atau dampaknya seperti apalah bagi sekolah? Berdampaknya mendalam enggak? Berdampaknya besar enggak bagi sekolah? Kalau itu dampaknya kecil, maka saya biasanya mengambil keputusannya itu cepat. Tapi kalau berdampak besar, itu biasanya saya butuh sharing, butuh komunikasi intens dengan pihak-pihak tertentu. Jadi saya seperti yang saya sampaikan, saya banyak melibatkan orang lain selain diri saya yang memiliki kepentingan sama untuk sekolah ini. Begitu ya. Ya intinya visinya sama, pemikiran sama, dan kita satu frekuensi. Gitu, betul, ya. Terakhir Ibu ini, pertanyaan terakhir pamungkas ini.
dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu dapat dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika, Ibu? Pengalaman ya. Pengalaman ya tadi. Oke, pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika? Jadi kalau misalnya kita itu sebagai kepala sekolah itu yang paling sulit menurut saya adalah memuaskan orang lain. Oh, Ya. mengayomi semua orang Iya, gitu, nggih. merangkul semua orang itu yang paling sulit. Kadang keputusan kita itu ada yang tidak memuaskan Oke. dan ada yang terpuaskan. Oke. Itu semuanya sudah hal biasa ya, sudah hal biasa. Tapi yang namanya kepala sekolah, walaupun keputusan itu menyakitkan pada satu pihak, tetap harus dilakukan. Tetap harus dilakukan. Contoh tentang kedisiplinan. Kadang itu kita ya dilematis ketika kita menemui seorang guru di mana dia punya anak yang masih kecil-kecil yang banyak ya. Banyak. Kita bayangkan saja repotnya ya. Kita bayangkan apalagi kalau pagi. Di mana pagi itu jam kerja dimulai jam 7. Aturan dari dinas adalah jam 7. Tapi karena kerepotan dia sering terlambat. Ya, sebagai kepala sekolah kita harus bijak. Alasan apa kenapa dia terlambat? Mungkin putra-putrinya rewel. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan. Mungkin ada hal-hal yang misalnya putranya sakit atau rumahnya terlalu jauh. Itu semuanya harus menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Walaupun itu seperti kasus dilema etika ya, kalau sering terlambat, padahal itu aturan dan dia sedang repot. Sebenarnya kita cari solusi bersama. Biasanya saya ajak komunikasi, di mana ini kita cari solusi bareng-bareng. Mana kalau seperti ini sepertinya. Jadi solusi itu tidak dari saya, tetapi dia sendiri yang memunculkan solusi-solusi atas masalah yang terjadi. Begitu Mas Ismail. Intinya adalah bahwa keputusan menjadi seorang pemimpin itu keputusan berat. Karena harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kemudian ketika kita dihadapkan pada keputusan yang tidak bisa memuaskan satu pihak, maka kita harus bijak menyikapinya. Gitu ya. Menyikapi itu harus bijak. Gitu Mas Ismail. Sudah lengkap sekali Ibu, sudah mendalam sekali juga, semua sudah terjawab semua untuk pertanyaan yang ada di LMS. Dalam hal ini saya sudah mencetak tadi, sudah terjawab semua. Saya ucapkan terima kasih Bu Sama-sama. sudah meluangkan waktunya, sudah saya repotkan. Enggak repot. Sukses selalu untuk Mas Terima Ismail. kasih, Bu. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan ini kan pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani Mas Ismail lancar. Sampai nanti dapat label guru penggerak. Amin. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf sekali kalau ada kata-kata saya mungkin yang menyinggung Ibu Suci. Tidak ada ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk sekali lagi Bu. Iya, sama-sama. Boten repot. Oke, sekian wawancara saya dengan kepala sekolah yang cantik dan energik tadi, Bu Suci, dari Kepala Sekolah SDI Wiropaten. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.